Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, di video kali ini saya akan mencoba memberikan bagaimana cara atau tutorial mencari suatu permasalahan program linear dengan kasus minimum dengan menggunakan simplex ya. Dan memang ada banyak metode dan kali ini saya akan memberikan salah satu alternatif metodenya. Baik. Ya, untuk simplex kasus minimum ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan simplex kasus maksimum, di mana nanti fungsi tujuan dan fungsi kendalanya kita buat menjadi parameter simplexnya. Ya, yang membedakan adalah nanti fungsi kendalanya saja. Kita langsung ke salah satu contoh ya. Misalkan kita mempunyai bahwa kita mencari Z minimum dari 3x plus 2,5y. Nah, atau kita bisa menggunakan x1, x2 ya, biasanya seperti itu. Oke, dengan fungsi kendalanya, fungsi kendala adalah 2x plus 4y lebih besar sama dengan 40 dan 3x plus 2y lebih besar sama dengan 50. Tentu saja di sini x, y itu semuanya lebih besar sama dengan 0 ya. Ya kasus minimum ya untuk yang memberikan dengan kasus maksimum tentu saja adalah tanda di belakang fungsi kendala. Kalau minimum semuanya itu kurang dari sama dengan, kalau yang maksimum kurang dari sama dengan, kalau yang minimum adalah lebih dari sama dengan. Nah, sekarang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan simplex kasus maksimum ya. Pertama kita akan buat fungsi parameternya ya dari fungsi kendala. Berarti kalau dari 2x plus 4y kurang lebih besar sama dengan 40, nah, ini menjadi 2x plus 4y. Nah, karena ini lebih dari, maka kita akan dikurangkan dengan variabel slack 1 ya. Dan ditambah dengan variabel artifisial. Satu sama dengan 40. Nah, ini yang membedakan kalau maksimum itu hanya ditambah slack saja, kalau yang minimum itu ada artifisialnya. Tergantung dari apakah dia lebih dari sama dengan atau ininya. Kalau lebih dari maka slacknya jadi negatif karena ada sama dengannya dia ditambah dengan artifisial. Nah, kemudian untuk yang kedua berarti 3x plus 2y lebih besar sama dengan 50 itu menjadi 3x plus 2y ini juga tanda sama berarti dikurangi slack 2 ya ditambah artifisial 2 sama dengan 50 ya ini 50. Nah, oke. Selanjutnya untuk Z-nya, ya, untuk Z-nya, maka ini Z min ya, Z min itu menjadi 3x plus 2,5y. Karena di sini tadi ada A1 dan A2, ini menjadi ditambah bilangan besar, dikurangi bilangan besar ya. Jadi, ditambahkan ya, tambahkan jadi plus M itu adalah number yang besar, MA1 tambah MA2. Nah, nah, sekarang kalau sudah, kita kemudian adalah me- membuat apa namanya variabelnya. Oke, kita akan buat dulu. Nah, untuk teknik yang akan saya pakai ini adalah nanti, ini kan kita adalah mencari Z minimum ya. Nah, kita mencari Z minimum. Nah, Z minimum. Nah, supaya menggunakan metode simplex yang sudah kita kenal,
Maka kita akan cari nantinya adalah Z yang di sini nanti kita akan cari Z max. Ya. Di mana bahwa Z min itu sama dengan negatif Z max. Nah, sehingga nanti yang akan kita cari menjadi negatif Z. Nah, oke. Kemudian kita akan cari dulu karena di sini ada M ya dan ada artificial. Maka kita akan cari dulu nilai Z-nya ya dengan ini kan belum ini masih belum jelas ini. Ini masih tulisannya MA1 dan MA2. Maka kita harus perjelas sebenarnya nilainya itu berapa. Nah, oke. Berarti di sini kita akan buat apa namanya? Jadi di sini kita akan buat karena ini dia adalah apa namanya? A sebenarnya itu negatif Z max ya. Jadi ini menjadi negatif ya. Jadi nanti untuk membuat nilai Z yang untuk tabel, pertama kita tulis variabel-variabel yang ada ya. Dari Z-nya berarti di sini 3, 2,5, terus ini kan X1 X2-nya 3,25, terus tidak ada S-nya ya. Jadi tidak ada S-nya berarti 0, 0, terus ada apa? Ada M, ada M. Nah, dan nilai kanannya karena belum diketahui 0. Nah, kemudian sekarang kita akan menjumlahkan dengan yang di variabel parameternya dengan dikalikan negatif M. Nah, berapa parameter yang awal? X-nya 2, Y-nya 4, S1-nya min 1, S2-nya 0. Nah, ini kan ada nilainya ya di M-nya, ada A1 ya, A1-nya 1 ya. Ini kan di sini A1-nya M, A2-nya M ya. Ini A1-nya 1, ini 0, terus nilai kanannya 40. Terus juga dijumlahkan dikalikan M dengan yang variabel parameter 2 yaitu 3, 2, terus 0, 1, 0, 1, 50. Oh, ini kita jumlah. Berarti 3 ditambah min M1 kali 2, min M2, min M1 kali M3, min M3, min M3 tambah min M2, min M5 ditambah 3. Berarti sini min 5M tambah 3. Terus kemudian yang sini juga sama ya. Dikalikan ini 6, 6 berarti min 6M ditambah 2,5. Di sini min M plus M tambah 0 berarti ini M. Terus ini juga sama, ini ketemunya M, ini ketemunya 0. Karena ini min M ditambah M habis ya. Ini juga sama, M ditambah min M, ini 0. Dijumlahkan berapa ini? Dikalikan M berarti 40M ditambah 50M. Min 40M ditambah min 50M berarti min 90M. Oke, ini adalah untuk nilai Z yang ada pada tabel. Oke, sekarang kita akan buat tabelnya untuk eh, tabel dari apa namanya simpleknya ya. Oke, baik di sini saya kasih BD variabel dasar. Nah, variabel dasar itu adalah variabel tambahan yang bernilai positif. Di sini ada Z ya. Yang positif apa? A1 dan A2. Oke. A1, A2. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat tampil lagi. Sini kita kasih Z juga. Boleh tidak, boleh boleh dipakai, boleh tidak. Kalau yang ini di Z ya. Terus ini X, ini Y, ini S1, ini S2, ini A1, A2, NK. Nah, ini wah ini agak mungkin tidak cukup ini. Oke, tidak masalah. Nah,
Kita masukkan nilai Z-nya berarti min 5M plus 3 min 6M plus 2,5. Ini M, ini M, ini 0, ini 0. Eh, oh salah, salah. Ini harusnya Z-nya tadi adalah karena kita yang akan cari adalah Z eh, minimum dengan cara negatif Z maksimum ya. Jadi ini adalah min 1. Ini yang min 5M plus 3. Ini min 6M plus 2,5. Ini M. Ini M tadi kurang 1 ya. Ini 0. 0 ini 90 M min. Nah, terus selanjutnya untuk yang berikutnya di A ya. Berarti apa? 0, 2. Ya ini tadi 2 kan. 2, 4, min 1, 0, 0. Ya sama dengan ini sebenarnya. Jadi 2, 4, min 1, 0, 1, 0, 40. Yang ini juga nggak ada setnya kan. Jadi terus langsung ke X 3, 2, 0, min 1, 0, 1, 50. Nah, selanjutnya kita akan mencari dengan menggunakan Simplex maksimum. Yaitu kita mencari kolom kunci terlebih dahulu dengan melihat nilai Z yang nilai Z negatif yang terbesar. Berarti ya, alias bilangan yang paling kecil di sini. Ini M itu kan besar. Ini ada min 5M besar tambah 3. Ini min 6M tambah. Nah, berarti lebih besar yang min 6N. Ini adalah baris kolom kuncinya. Nah, selanjutnya untuk mencari baris kunci kita akan melihat di baris A1 dan A2 40 dibagi 4 10, 50 dibagi 2 25. Mana yang paling kecil 10 sama 25? Maka yang paling kecil adalah 10. Maka baris ini menjadi baris kuncinya. Nah, nah kalau sudah kita akan buat tabel baru ya. Saya akan di warna yang berbeda supaya lebih mudah ya. Sini VD ini sebenarnya D ya, bukan ini Z. Nah, A1-nya tadi sudah jadi apa? Jadi Y karena baris kuncinya di A1, kolom kuncinya di Y. Jadi ini jadi Y ya. Terus ini masih A2. Nah, oke. Selanjutnya ini masih ajak. Ini saya kasih Z lagi aja untuk menandai saja. Nah, ini sama ya. Ini X, Y, S1, S2, A1, A2, NK. Sini mungkin nanti indeks ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini kita buat untuk nilai kunci. Ya, ini kan nilai kunci ya. Dijadikan 1. Jadi kita bagi dengan 4 di baris A1 dan kita tulis di Y. Ini 0 dibagi 4 itu setengah. Ini 1. Ini min seperempat. S2-nya 0. Ini juga min seperempat. 0. Nilainya jadi 10. Nah, sekarang kita akan cari indeksnya berapa. Nah, kita kan belum tahu ya indeksnya berapa nanti ya. Oke, sekarang kita akan cari yang baris Z. Nah, fokus di X sampai A2-nya ya. Berarti nanti adalah baris Z seperti yang kasus maksimum. Baris Z ya dikurangi dari nilai pada kolom kunci di baris Z yaitu min 6 plus 2,5 dikali dengan nilai baris baru yaitu di Y yang di tabel baru. Jadi min 5M
dikurangi min 6N kali setengah. Berarti min 5 plus 3. Berarti sini min 2M. Terus 3 dikurangi 2,5 kali setengah. Itu berarti 2,5 kali setengah itu berarti berapa? 5/4. 5/4 ini 3 itu 12/4. Nah, 12/4 kurangi 5/4. Ini berarti ditambah 7/4. Oke. Terus kemudian yang ini M ya. M di oh ini yang Y dulu ya. Y belum ya. Min 6M plus 2,5 dikali dengan 1. Nah, berarti kan min 6, ini ketemunya 0. Terus yang S1 M dikali min 1/4 kali min 6M plus 2,5. Ya, M dikurangi 1/4 min 1/4 kali min M 2,5. Berarti M dikurangi min 6M. Min eh, M dikurangi min 6M/4. Berarti 3/2. 1 dikurangi 3/2. Jadi berapa? Ini kan min. Jadi plus. Ya, jadi plus ya. Ya kan? Jadi plus. Jadi berapa ini? Jadi min M per 2 ya. 3/2 ini 1/2. Heeh, betul. Jadi jadi min setengah kali min 6 itu kan plus. Jadi plus 3/2 satu 1M dikurangi 3/2 min setengah M atau M/2 ditambah tambah atau dikurangi nanti kita lihat 2,5 kali min 1/4 itu 5/2 dikali 1/4 5/8 min 5/8 ya. Nah, min 5/8 berarti min 5/8 berarti plus 5/8. Oke. Yang S2 karena ini M terus ini 0 berarti ini jadi tetap M ya. Terus yang 0 dikali dikurangi min 1/4 kali itu berarti plus ya. Plus 3/2M min 5/8. Terus yang A2 00 ya. Jadi tetap 0. NK-nya min 90M dikurangi 10 kali min 6M min 60. 90 min 90 plus 60M berarti adalah 30M dan dikurangi 2,5 kali 10 25. Nah, oke itu ketemu. Yang A2 juga sama ya. Coba silakan teman-teman bisa dipikirkan jadi berapa. Saya sudah menghitung. Ini jadi ketemunya 2. Nanti tolong dikoreksi kalau salah. 0 min setengah min 1,5 1 ini 30. Nah, ini udah ketemu nih untuk tabel barunya. Nah, kalau sudah, kita akan lakukan dengan cara yang sama. Ya, kita akan cari baris dan kolom kunci. Nah, kolom kunci dulu. Di sini ada min 2M, ada min M/2, ada 3/2. Yang paling kecil min M min 2M. Ini. Nah, ini menjadi kolom kunci. Nah, selanjutnya kita akan cari indeks. Ya, kita perhatikan aja yang di Y sama A2. Ini berarti 10 dibagi setengah. Nah, ini jadi 20. Terus yang 30 dibagi 2. Ini 15. Nah, yang paling kecil yang mana? Yang 15. Jadi baris A2 ini menjadi baris kunci. Dan angka kunci adalah 2. Nah, kalau sudah, kita cari lagi.
Saya akan gunakan warna yang beda lagi. Mungkin hijau gitu ya, biar keren. Kita akan buat tabel lagi. Ini VD, ini Z, Y. Nah, karena A2-nya itu baris kunci dan kalau punya X, maka ini jadi X. Nah, itu. Ini Z, ini X, Y, S1, S2, A1, A2, NK, indeks ya. Ini tetap in 1, 0, 0. Ya, karena kita menggunakan teknik maksimum ya. Jadi nanti hasilnya adalah maksimum dulu, baru kemudian kita konversi ke minimum. Nah, oke. Jadi sekarang karena barisnya itu di X ya sekarang, kita akan cari baris kuncinya dulu dengan dibagi, karena angka kunci 2 kita bagi dengan 2 semuanya. Jadi 0, 1, 0, ini 1/4, ini min setengah, ini min 1/4, eh min 1, bener, S2 min, oh ya, setengah, A satunya itu min setengah ya ini ya. Nah, oh ya, ini min 1/4, ini setengah, ini 15. Oke. Nah, sekarang kita akan cari dengan cara yang sama baris Z-nya, yaitu baris Z dikurangi angka kunci pada baris Z dikali baris X pada tabel baru. Nah, ya, ini ketemunya min 2 ini dikurangi 1 kali min 2 ini. Nah, ini 0. Nah, karena ini dikurangi dia sendiri. Nah, kemudian yang Y itu 0 ya, dan 0, 0. Terus yang di ini S1 ya, min M/2 dikurangi min 2M kali 1/4. Ini juga min min 2 ya. M/2 ya. Nah, sehingga ini min M/2 ditambah M/2 0, 5/8 dikurangi 7/4 kali 1/4. 7/4 kali 1/4 itu berarti 7/8. 7/8, 5/8, min, eh, oh iya, bener. 16, 7/16, 7/16, 5/8 min 7/16. Berarti anggap saja itu 10/16 min 7/16. Jadinya 3/16. Nah, dan seterusnya ya. Bisa didapat. Kemudian ini 7/8. Terus satunya adalah M min 3/16. A2-nya adalah M min 7/8. NK-nya adalah min 51/4 ya, atau 51/4 ya, intinya itu. Ini karena dari mana? 30M dikurangi 2M min 2M ke 15, 60. Hmm, ya kan? 30M dikurangi min 15 kali min 2M. Kan itu 30M kurangi 30M. Habis. Terus 7/4 min 25 dikurangi 7/4 kali 15. 7/4 kali 15 itu sama kayak
15 kali 7 itu 100, eh 105. Min 25 itu kayak 100. Nah, ini 100, min 100, min 100, min 105 per 4. Nah, min 100 per 4, min 105 per 4, 205 per 4 itu kayak 51 seperempat. Nah, itu ya. Terus kemudian untuk yang Y-nya itu punya 0, 1, min 3 per 8, seperempat. Nanti silakan dikoreksi ya kalau salah. 3 per 8, seperempat, 5 per 2. Nah, di sini teman-teman semuanya, nilai Z-nya sudah eh, di YZ ini ya. Ini Z-nya sudah tetap min 1 ya. Terus Y-nya juga sudah dengan ketemu Y itu juga 1. Terus X dengan ketemu X juga sudah 1. Nah, ini tandanya sudah selesai. Dari sini bisa dilihat min Z itu sama dengan min 51 seperempat. Y-nya sama dengan 5 per 2. Dan X-nya sama dengan 15. Nah, dan ini kalau kita melihat di awal, teman-teman bisa lihat min Z max itu sama dengan Z min. Nah, berarti ya min Z ini adalah Z max karena kita menggunakan metode dari iterasinya menggunakan metode simplex kasus maksimum. Sehingga ini Z-nya, nah ini sama dengan 51 seperempat. Nah, ini ketemu Z min-nya adalah 51 seperempat, X-nya adalah 15, dan Y-nya adalah 5 per 2. Ya, ini menjadi salah satu alternatif buat teman-teman daripada mungkin menghafal beberapa teknik yang berbeda-beda dan mungkin menjadi cukup confuse ya. Teman-teman tetap bisa menggunakan eh, metode atau pada pencarian di tabelnya itu tetap menggunakan metode simplex kasus maksimum dengan untuk menyelesaikan kasus minimum. Hanya saja yang membedakan cuma masalah fungsi parameter di simplexnya saja. Yang mana karena tandanya berbeda dengan maksimum, maka kita bisa menambahkan ya adanya variabel artificial, dan juga untuk streaknya karena ini tandanya lebih besar itu menjadi dikurangi variabel slack bukan ditambah. Itu saya rasa semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan silakan bisa dicoba untuk eh, soal-soal yang mungkin teman-teman sudah punya untuk simple kasus minimum dan menggunakan teknik yang sudah berbeda. Coba dicoba dengan menggunakan teknik yang saya bagikan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.